توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Sungguh telah begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar tentunya adalah hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita tetap bisa berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam. Dan dengan hidayah dan taufik dari Allah pula kita bisa membuktikan keimanan yang ada di dalam hati kita dengan amalan-amalan yang nyata. Kita bisa menunaikan sholat 5 waktu, bisa menunaikan haji Al-Quran, bisa berzikir pagi dan petang, dan semua ibadah yang dapat mengundang rahmat dan ampunan dari Allah. Semuanya itu pasti karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan jasmani kita, akal kita, tanpa hidayah dan taufik dari Allah tidak mungkin kita bisa menunaikan itu semuanya. Dan tentunya tidak lupa kita mensyukuri nikmat pelengkap lainnya, yaitu nikmat kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan berbagai hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu bisa merincikannya satu persatu. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang meneladani langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang seruan memperbanyak amal di akhir hidup kita. Kita insyaallah masuk ke hadis yang keempat. Saya akan bacakan hadis yang keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata atau menceritakan, annallaha ta'ala taba'a ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-wahya qabla wafatihi. Beliau memberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah lebih banyak menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa sebelum beliau wafat, yakni di akhir usia beliau. Hatta tawaffahu aktsar ma kana al-wahyu, ya. Sehingga saat itu semakin begitu banyak ya wahyu yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd, lalu akhirnya beliau wafat. Rawahu muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini diberitakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa pada awal masa kenabian, wahyu berupa ayat Al-Quran itu sering terputus, ya, dan tidak sesering waktu diturunkannya di akhir usia beliau. Dan tentunya Anas bin Malik saat itu belum tidak menyaksikan secara langsung tentunya keadaan di kota Mekah, ya, karena Anas bin Malik adanya di kota Madinah, dan beliau baru bertemu Rasulullah SAW di usianya yang masih kecil, ya, masih kecil, dan itu posisinya ada di kota Madinah. Ya, tetapi beliau mendapati ini tentunya dari berita-berita, dari apakah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat yang menyaksikan hal itu. Dan yang beliau saksikan adalah tentang begitu banyaknya wahyu yang turun di kota Madinah. Makanya beliau menyampaikan, ya, pada awal masa kenabian wahyu berupa ayat Al-Quran sering terputus, ya, dan tidak sesering wahyu yang diturunkannya di akhir usia beliau yang datang terus menerus. Ya, dulu ketika turun ayat 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram,
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 ayat ini adalah 5 ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu terputus begitu lama, ya. Terputus begitu lama sampai kita mendengar tentang kisah Ummu Jamil. Ummu Jamil seperti disebutkan dalam penjelasan tentang surat Al-Lahab, ya. Ummu Jamil saat itu mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana itu setan yang senantiasa mendatangimu setiap malam menyampaikan katanya wahyu, itu maksudnya Jibril. Ummu Jamil membahasakannya itu setan itu, ya. Saking bencinya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, mana itu setan yang biasa menyampaikan berita-berita katanya dari langit itu, ya, mengolok-olok Jibril. Dan memang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan bersedih, lama tidak ketemu dengan Jibril alaihissalam karena memang terputus wahyu itu. Dan biasa disebut dengan istilah fatrah, yaitu, ya, masa terputusnya wahyu selama beberapa waktu. Itu biasanya istilahnya fatrah, fatratul wahyi. Kemudian baru turun secara intens itu di periode Makkiyah, di periode Madaniyah, ya, di periode Madinah. Tapi intinya setelah terputus kemudian mulai turun, ya, di Mekah mulai turun, tapi ya turunnya tidak sesering yang di kota Madinah. Intinya seperti itu. Bahkan yang turun di kota Mekah di fase Makkiyah, yang turun itu suratnya biasanya pendek-pendek dan memiliki irama seperti puisi, ada syairnya, ya, seperti itu. Makanya kita lihat kalau di Juz Amma itu belakang-belakangnya nyaris sama, kata-katanya nyaris sama, iramanya nyaris sama, ya. Supaya apa? Supaya mudah dihafalkan oleh orang-orang Quraisy saat itu, insyaallah, ya. Jadi memang yang turun pertama kali ayat-ayatnya itu adalah ayat-ayat yang memiliki irama, ya, supaya mudah dihafalkan oleh orang-orang Quraisy, dan isinya banyak tentang masalah akhirat. Karena memang hal yang tidak diimani oleh orang kafir Quraisy itu adalah masalah adanya hari pembalasan. Yaumuddin itu tidak diimani oleh mereka. Mereka tidak mengimani adanya hari pembalasan. Makanya kalau kita dapati surat Makkiyah rata-rata pendek-pendek, mudah dihafalkan, iramanya itu teratur, rapi, dan isinya tentang seputar akhirat. Kita lihat amma yatasaalun 'anin nabail azim, tentang apa itu tentang hari kiamat. Setelahnya ada wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Untuk apa itu Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya yang 5 itu, 5 bentuk? Untuk menegaskan yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Untuk menegaskan itu ada hari nanti ditiupkan sangkakala yang pertama lalu dilanjutkan dengan sangkakala yang kedua. Intinya di surat-surat di Juz Amma itu banyak bicara tentang hari kiamat yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, mereka pasti mengatakan ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan. Tetapi mereka tidak mengimani hari kiamat, padahal Allah sang pemilik hari kiamat, hari pembalasan itu yang selalu kita ikrarkan di Fatihah kita, Maliki Yaumiddin. Allah pemiliknya, pemilik hari kiamat dan rajanya, ya, di hari kiamat yang selalu kita ikrarkan di setiap rakaat kita, di setiap sholat kita. Tapi intinya itu di masa-masa Makkiyah, masa yang mana turunnya ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang pendek-pendek, tapi ada yang panjang juga, tapi hanya sedikit, ya, seperti surat Al-A'raf itu Makkiyah, ya, dan beberapa surat yang beberapa ayat panjang lainnya itu ada, tetapi tidak seperti di Madaniyah. Jadi tidak dibenarkan, ya, kalau ada mengatakan ciri pasti surat Makkiyah itu harus pendek-pendek, enggak, karena ada juga di surat Makkiyah yang panjang tapi tidak banyak, sangat sedikit sekali, seperti Al-A'raf itu, ya. Tapi ini intinya di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Anas bin Malik di sini, bahwa turunnya wahyu itu semakin intens, semakin sering, semakin banyak itu adalah ketika Nabi sudah ada di kota Madinah, ya, di kota Madinah, ya. Dan di kota Madinah yang turun itu banyak ayat-ayat tentang hukum-hukum agama Islam, ya, hukum-hukum tentang masalah larangan khamr, larangan maisir wal ansab, ya, itu
tentang hukum-hukum itu ada di kota Madinah turunnya. Ya, secara umum berisi tentang hukum-hukum. Dan sampai wahyu itu sempurna diturunkan itu adalah di kota Madinah. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ayatnya panjang-panjang, suratnya panjang-panjang ya. Kemudian berisi banyak hukum di dalamnya dan disitulah kesempurnaan Al-Quran ada di situ. Ya, sampai Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya meninggalkan kami dalam keadaan seolah-olah tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau sudah menyebutkan ilmunya tentang itu. Ini menunjukkan bahwa semua ilmu tentang agama sudah ada disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah ada yang tersisa ya, sesuatu pun hal yang dapat mendekatkan kalian kepada surganya Allah dan menjauhkan kalian dari nerakanya Allah kecuali semuanya sudah dijelaskan secara detail ya. Jadi sudah aman di situ. Makanya kemudian ditutup dengan ayat yang terakhir turun ya sebagai penyempurna Al-Qur'an ya, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an sudah sempurna, hukum-hukumnya di dalamnya sudah sempurna, perkara-perkara di dalam sudah sempurna, yaitu ayat yang sering kita kenal atau sering kita dengar, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna isinya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, sudah sempurna ya, termasuk hukum-hukum di dalamnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian semuanya. Wa raditu lakumul islama dina dan sudah aku ridho dengan agama Islam sebagai agama kalian. Sempurnanya agama ini dengan turunnya ayat itu, ini semakin meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Sumber ilmu, sumber mutlak ilmu dalam agama Islam tentunya yang pertama sumber primernya adalah Al-Quran, dan yang berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak ilmu yang Nabi dapatkan, dan semakin banyak ilmu yang Nabi dapatkan, semakin semangat beliau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat membaca Al-Qur'an, semakin semangat mengajarkan ilmu itu kepada kaum muslimin. Semakin semangat dalam menegakkan qiyamul lailnya, semakin semangat dalam berzikir pagi petang, semakin semangat untuk berbuat baik. Nah, bagaimana kalau ketika itu sumber ilmu itu sudah sempurna lengkap, maka lengkapnya Al-Qur'an ya, ini semakin meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti itu. Makanya Nabi itu orang yang paling sempurna akhlaknya. Kalau kita bicara sempurna di kalangan manusia, tentu yang paling sempurna akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga melahirkan sikap yang sempurna juga. Siapa orang yang paling bertakwa dari semua makhluk yang ada? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ana akhsyakum wa atqakum ya lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tanpa kesombongan beliau mengatakan itu. Sangat wajar karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Semakin bertambah wahyu yang beliau dapatkan, semakin banyak ilmunya, semakin kuat imannya. Ketika iman semakin kuat, semakin semangat ibadahnya ya, maka semakin sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu wahai Muhammad akhlak yang sempurna. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah. Allah meninggikan derajat seseorang itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan derajatnya dengan Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena Al-Qur'an sumber ilmu. Setiap ayat ada hak untuk dipelajari, dipahami dan diamalkan di dalamnya. Ya, bagaimana kalau itu 10 ayat, bagaimana kalau itu 6.000 sekian ayat ya. Maka ketika seseorang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, maka interaksinya itu diharapkan menambahkan ilmu untuknya, kemudian membangkitkan semangat untuk
semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasan kita lihat di sini. Akhir usia Nabi itu dihiasi dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan itu adalah tanggung jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ayat turun beliau harus menyampaikan, harus mempraktekkan. Dan ayat yang paling banyak dan paling panjang turun ya yakni di fase Madinah 10 tahun Nabi di kota Madinah itu. Makanya jauh lebih sibuk tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhir hidupnya berisi dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, ya, mendapatkan wahyu, ya, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Masya Allah, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir dengan, yakni dengan keindahan berupa amal saleh, dihiasi dengan amal-amal saleh. Dan kita juga berusaha untuk meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak tahu kapan usia kita berakhir. Ya, bisa jadi ini adalah akhir usia kita saat ini, usia berapapun, ya, satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menghiasi waktu-waktu kita dengan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurnanya Al-Qur'an diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, an Jabir qala, dari Jabir qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang, setiap hamba itu nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan atau dalam kondisi seperti ketika dia dalam keadaan meninggalnya dulu seperti apa ketika di dunia. Jadi dibangkitkannya manusia nanti sesuai dengan keadaan meninggalnya ketika di dunia. Apakah meninggal dulu dalam keadaan melakukan amal saleh, maka dia dibangkitkan dalam keadaan itu, ya. Jika meninggal dalam keadaan melakukan maksiat waliyadzubillah, ya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Dan hadis ini dimasukkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam pembahasan ini agar kita semangat berbuat baik hingga akhir hayat kita tentunya. Sampai mati nanti kita husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya nanti kita dibangkitkan dalam keadaan terbaik kita ketika hidup di dunia dulu seperti apa. Kita mendengar kisah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, ya, ada seseorang melakukan ibadah haji atau umroh saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menaiki tunggangan, ya, dia memiliki tunggangan, fawaqadathu naqatuhu, kemudian tunggangannya itu menghempaskannya sehingga ia terjatuh lalu mati dalam keadaan berihram, ya, mati dalam keadaan berihram. Jadi kondisinya sudah berihram itu berarti sudah melewati miqat, sudah di atas miqat dan sudah mengenakan atribut ihram dan kemudian mengucapkan kalimatul ihlal. Misalnya kalau itu adalah umrah, ia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kalau itu adalah haji, maka ia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Jadi sudah dalam keadaan mengenakan baju ihram, sudah di miqat, ya, dan kemudian dia melanjutkan perjalanan, sudah mengucapkan ihlal, ya, dan melanjutkan perjalanan mau melakukan tawaf. Tentunya seperti itu. Nah, dalam perjalanan beliau terhempas dari tunggangannya sehingga meninggal. Maka orang tersebut dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, igsiluhu bima yasidrin, mandikan ia dengan air bidara, ya, dengan air dicampur bidara, wa kafinuhu fi thawbihi, ya, dan wa kafinuhu fi thawbaihi, ya. Jadi kafani dia dengan apa yang melekat pada tubuhnya itu, ya, dengan dua helai kain ihram itu saja, ya, yaitu di kafani, ya, dalam keadaan kepalanya tetap terbuka, ya, wala tuhannitu, jangan kasih wangi-wangian, karena orang yang berihram itu tidak boleh terkena wangi-wangian. Jadi kalau orang sudah berihram, ya, maka tidak boleh lagi mengenakan wangi-wangian pada dirinya. Maka saat perawatan jenazahnya juga seperti itu, perlakukan dia
sebagaimana orang muhrim ketika hidup. Jadi dia tidak boleh melekat padanya yakni minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sa, dan jangan letakkan khimar di atas kepalanya, jangan tutup kepalanya. Khimar itu penutup kepala, jangan tutup kepalanya. Seperti orang ihram, kalau sudah ihram laki-laki tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun, dengan kain menempelkannya, itu tidak boleh. Dengan topi, peci tidak boleh kalau sudah berihram, ya. Sedingin apapun tetap tidak boleh ditutupi, dikerukupi, tidak diperkenankan tentunya, ya. Jadi seperti itu. Meninggalnya pun diperlakukan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berikutnya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena nanti ia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti ia dalam keadaan ihram dan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, karena memang itu orang ketika melakukan ihram, sudah berihram, hal yang dituntut untuk ia lakukan adalah sepanjang jalan menuju tawaf, ya, sebelum sampai ke Masjidil Haram, ya, maka dituntut dalam syariat untuk memperbanyak talbiyah, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-hajju as-sajju, ya, au kama qala, yakni haji itu sebenarnya bertalbiyah harus diucapkan dengan keras. Makanya laki-laki saat itu kalau bertalbiyah ucapannya keras, bukan teriak tetapi bisa didengar begitu, ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Isi yang mulia. Coba bayangkan orang meninggal dalam keadaan menyeru labbaik, ya Allah saya siap melakukan apa yang kau perintahkan, seperti orang ketika mendapatkan undangan untuk umroh, untuk melakukan ibadah haji. Itu sebagai wafdullah, utusan Allah. Orang ketika mengucapkan labbaik berarti dia saat itu mengatakan, ya Allah, ya, saya merespon panggilanmu, ya, saya datang untuk mendatangi seruanmu, undanganmu ini. Makanya di antara hal yang paling menarik adalah cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan talbiyah, beliau sering sekali dengan tersenyum mengucapkannya, labbaik Allahumma labbaik, senang karena dia saat itu diberikan nikmat untuk bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allah. Bayangkan ini orang meninggal dalam keadaan muhrim, ini baru namanya muhrim, ya. Muhrim itu orang yang berihram, mengenakan pakaian ihram dan sudah berihram, sudah mengucapkan ihlal. Ya, di sini beliau meninggal, orang ini meninggal kemudian diperlakukan seperti muhrim, ya, seorang muhrim ketika di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, keadaan yang luar biasa. Bagaimana talbiyah? Mengucapkan la syarika lak, kalimat tauhid dalam talbiyah itu. Innal hamda wan ni'mata, kalimat syukur. Masya Allah, orang bertalbiyah itu melakukan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Pertama, semangat mendatangi seruan Allah, ya, bahagia dengan itu. Kemudian yang kedua, kalimat tauhid, mengucapkan la syarika lak. Kemudian jangan lupa innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali orang dibangkitkan, bangun dari tidurnya, bangun dari kuburannya, bangkit dalam keadaan lusuh, tidak berpakaian, tidak ada pakaiannya, tidak ada alas sandal kakinya. Dalam yang lain dalam keadaan bingung, ia dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, pemandangan yang sangat indah sekali ketika melihat hal seperti itu, ya. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Jadi orang nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana hidup akhir hidupnya itu, dalam keadaan apa. Kita mendapati banyak sahabat tabi'in, ada yang meninggal itu dalam keadaan sholat, ada yang dalam keadaan apa saja amal saleh, ya, ada saja, ya. Ada namanya Abu Tha'labah radhiyallahu anhu. Abu Tha'labah, beliau orang yang sangat wara dari kalangan sahabat. Beliau akhirnya ketika ada peperangan antara Ali dan Muawiyah, beliau uzlah, tidak mau menghadiri peperangan itu, mencari pengamanan daripada bingung seperti ini. Tinggal di Gaza, di Syam, ya, di Syam, di wilayah Gaza, insyaallah. Beliau tinggal di sana dan meninggal di sana. Meninggalnya Masya Allah, ya, meninggalnya dalam keadaan sholat. Suatu hari, suatu malam, ia sholat, anak putrinya bermimpi bapaknya meninggal. Maka saat itu, sedangkan saat itu bapaknya sedang sholat di tempat sholatnya, sang anak kemudian segera bangun dan
memanggil ibunya tadi setelah mendapatkan mimpi bahwasanya ayahnya itu meninggal, maka nanya kepada ibunya, ibu Ummi, aina abi, mana bapak? Fi musalla, dia ada di tempat sholat itu, lihat sana. Ibunya juga tidak tahu, wong biasanya memang Abu Sa'labah ini sholat memang qiyamul lail, dan betul lah ketika dipanggil oleh anaknya tadi, abi, tidak ada respon, ternyata beliau meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholatnya, masya Allah ya, dalam keadaan sujud beliau meninggal. Kita juga mendapati sosok yang lainnya ya, seperti Abu Hanifah, atba'ut tabi'in, ni tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah yang kita kenal ada mazhab Hanafiyah ya, Abu Hanifah meninggal dalam keadaan sujud, di penjara, sholat dalam keadaan sujud, beliau meninggal, masya Allah ya. Banyak orang kita mendapati yang meninggal dalam keadaan baca Quran ya, banyak intinya. Dari ulama-ulama saleh terdahulu ada yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Setelah khatam baca Quran, dia tidak berhenti, dia lanjutkan lagi. Biasa saking senangnya dengan Al-Quran. Seperti Junaid Al-Baghdadi, beliau gemarnya itu membaca Al-Quran. Khatam Al-Quran lanjut ke Al-Baqarah, langsung ke awal surat lagi, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Dan saat itu Al-Baqarah baru nyampe ayat 70-an, beliau meninggal di posisi itu, masya Allah ya, dalam keadaan membaca Al-Quran ya. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana meninggalnya beliau? Beliau meninggal dalam keadaan terbaiknya, yaitu dalam keadaan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, waktu Nabi SAW masih hidup, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya seluruh para nabi tidak ada yang terkecuali, kalau sudah datang ajalnya atau sudah datang masa ajalnya, biasa ditawari dulu, ditampakkan, ini tempatmu di sini ya, kamu mau lanjut hidup atau mau meninggal sekarang aja, karena sudah ditampakkan tempat tinggalnya di surganya ya. Baru kemudian Nabi itu mengatakan, saya memilih untuk mati saja, tidak mau hidup, berarti dimatikan saat itu. Jadi ditawari dulu kalau Nabi itu meninggal. Dan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakit ya, dan beliau ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ya, saat itu terlihat mata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbelalak ke atas, ke arah atap situ, ke atas atap, padahal beliau posisinya di pahanya Aisyah dalam keadaan tidur di atas ini, tiduran di atas pahanya Aisyah. Maka kemudian yang terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiqil a'la, ya Allah pertemukan aku dengan kekasih tertinggiku, yaitu maksudnya dia ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Terucap dan terdengar keras, terdengar jelas oleh Aisyah. Berarti dalam batin Aisyah saat itu mengatakan, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu lebih memilih bertemu dengan Allah daripada memilih untuk hidup bersama kita. Maka betullah itu adalah perkataan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dalam keadaan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di akhir kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim ya. Amalan itu dilihat dari akhirnya ya, husnul khatimah. Maka kita berusaha untuk selalu meminta kepada Allah ya, agar kita nanti diwafatkan pada waktunya dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak mungkin kita bisa mendapati husnul khatimah kecuali kita berusaha ya. Husnul khatimah itu bukan sesuatu yang gratisan begitu saja, tidak, tetapi itu didapat melalui usaha, kesungguhan ya, al-mujahadah, kesungguhan dalam diri, berusaha untuk istiqomah dimanapun, kapanpun, selalu ikhlas lillahi ta'ala ya. Saya melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat dengan matanya ya, dia melihat jangan sampai melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ini adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Digunakan mata untuk hal yang baik-baik saja. Tidak mengucapkan kata dari lisannya kecuali ini, saya melakukan ini lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Saya tidak ingin mendapatkan murka dari Allah. Saya akan berbicara itu ya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Saya tidak gunakan untuk ghibah, tidak saya gunakan untuk mengatakan atau berucap kata-kata kotor, tidak saya gunakan untuk menyakiti orang lain dengan lisan saya. Jadi seperti itu, berusaha terus untuk ikhlas dan untuk menjaga seluruh apa yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya berupa alat organ-organ tubuh di jasad kita ini. Telinga kita tidak kita gunakan kecuali untuk mendengar yang baik-baik saja. Tidak mau mendengarkan adu domba, tidak mau mendengarkan ghibah.
tidak mau mendengarkan musik ya, dan yang seterusnya. Jangan sampai pendengaran kita itu ternyata digunakan untuk sesuatu yang melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu jujur dalam imannya kepada Allah, jujur dalam hatinya mengharapkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, jujur hatinya itu ingin mendapatkan kenikmatan dunia akhirat ya, ingin mendapatkan dunia akhirat, tidak apa-apa itu ya. Dunia juga kita mengharapkan itu, tidak apa-apa, tapi akhirat jangan lupakan itu. Sehingga ia menempuh jalan-jalan kebaikan ketika dunia, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Adapun kalau orang kegiatan hariannya itu intinya adalah pencitraan terus saja ya, melakukan hanya untuk dipuji orang lain, sanjungan orang lain, itu yang diharapkan, ia meninggal dalam keadaan itu, waliyadzubillah. Sangat sia-sia tentunya ya, seperti itu. Jadi memang keikhlasan itu memang kita bentuk dari sekarang ya. Keikhlasan ya, setiap saat kita membentuk keikhlasan dalam diri kita. Jangan sampai sedikit pun lalai dari keikhlasan. Pernah dulu ada sebuah kisah, yakni ada dalam sebuah peperangan ya, ada orang meninggal saat itu. Para sahabat saat itu bangga dengan sosok ini. Masya Allah, dia mati dalam keadaan syahid wahai Rasulullah ya. Tapi kemudian ternyata dikatakan, oh, orang ini tidak syahid, orang ini ada di neraka orang ini. Kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata orang tersebut yakni ketika dalam peperangan dia sudah terluka parah, tidak kuat dengan lukanya, karena gengsi atau bagaimana akhirnya dia menancapkan yakni gagang pedangnya di tanah yang ujung lancipnya diletakkan di dadanya, kemudian dia masukkan dadanya itu, dia tekankan ke situ sehingga akhirnya mati bunuh diri ternyata. Dan orang yang bunuh diri tentu yakni hukumannya akan diperlakukan hal yang sama terus menerus berulang-ulang ketika di neraka nanti ya. Adapun orang Islam meskipun ketika bunuh diri tetap diperlakukan seperti itu, tapi tidak kekal selama-lamanya ya. Tapi ini tentu adalah siksaan yang sangat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya kita berusaha untuk menjadikan seluruh hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku ya, kemudian ibadahku, termasuk kurban yang aku berikan ya, yang kita berikan, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah ya, la syarikalah ya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ketika seseorang mempersembahkan hidupnya untuk Allah, ia tidak berucap dengan hawa nafsunya, ia tidak melangkahkan kakinya hanya menuruti syahwatnya saja menuju tempat-tempat yang kotor, menuju tempat-tempat kemaksiatan, enggak ya. Belajar bukan karena mengikuti syubhat-syubhat yang ada, ia melihat sesuatu itu karena Allah, bukan karena syahwat. Ia melihat Al-Quran untuk dibaca supaya mendapatkan ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat apa yang ada di sekitarnya, melihat alam semesta, dia gunakan untuk bertafakur ya, tafakur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah, ia mendengar sesuatu karena Allah ya, tidak mau melewatkan sedikit pun pendengarannya kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan hidupnya seperti ini, ia akan diwafatkan nanti dalam keadaan seperti itu, yang baik tentunya ya. Ia fokuskan hidupnya hanya untuk Allah, ia fokuskan matinya itu hanya untuk Allah ya. Maka ketika meninggal insyaallah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa dibimbing untuk mengakhiri hidupnya nanti, atau untuk menutup hidupnya itu dengan apa? Dengan berucap kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dia akan pasti masuk surga. Dan alhamdulillah kita difasilitasi oleh Allah itu ya. Bayangkan kita waktu yang terbatas untuk sholat itu sedikit sekali, mungkin setelah asar hanya beberapa menit saja.
Waktu sholat itu banyak sekali dalam sehari itu. Sedangkan di setiap sholat itu tidak akan pernah luput dari kalimat la ilaha illallah. Di setiap tahiyat selalu ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat la ilaha illallah, makanya orang meninggal dalam keadaan sholat itu sudah hakikatnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan sungguh diharapkan darinya kalau orang meninggal ya setelah dia melakukan sholat, apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah, dia baru saja mengakhiri hidupnya itu dengan kalimat yang terindah di muka bumi ini, ya, muntahas shawab kata Ibnu Abbas. Muntahas shawab itu ucapan paling benar di muka bumi ini, yang tertinggi derajatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya semangat untuk mengisi waktu-waktunya untuk sholat, ya, sholat sunnah, ya. Apalagi sholat wajibnya harus lebih semangat. Tapi bahasan kita adalah semua manusia nanti dibangkitkan kelak di hari kiamat sesuai dengan keadaan saat kematiannya. Wallahualam, ya, ada orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri, ya. Ada yang sampai memotong urat nadinya, terjun dari jembatan, yo ada, ya. Ada yang seperti itu, minum racun, ya, macam-macam. Gua ada racun, yo minum pel-pelan itu yang apa itu, insyaallah ya, sabun-sabun kimia-kimia diminum, ya Allah, demi apa? Ingin mati cepat, ya. Ada juga yang mati dalam keadaan joget-joget di panggung, ya, sudah menampakkan auratnya, ya, ikhtilat, mendengarkan musik, kompleks sudah itu, komplit kemaksiatan di situ. Pegang mikrofon nyanyi, ya, kemudian dia mati di situ. Apalagi ada yang sempat mengkonsumsi ini narkoba, sudah nyanyi narkoba, joget-joget, pamer aurat, ya, ada musiknya, mati dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah, buruk sekali mati dalam keadaan seperti itu. Orang yang meninggal dalam keadaan buruk maka akan dibangkitkan juga dalam keadaan itu. Ia akan mendapatkan siksaan yang pedih di hari kiamat nanti, ya. Termasuk juga orang yang memiliki niat kalau sudah niat, ya, niat kalau sudah diwujudkan, ada tekad, terlaksana atau tidak terlaksana itu sudah dihitung sebagai amalan. Ada orang niat pergi ke luar negeri untuk cari kemaksiatan di sana, ya, meskipun belum sempat melakukan di sana, tapi niat sudah ada, sampai sudah naik pesawat, kemudian pesawatnya terbakar di atas atau gimana, mati intinya. Dia meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan intinya, karena sudah mengiyakan, ya, tekad itu sudah ada, bukan bersitan hati saja. Kalau hanya sekedar terbesit dalam hati, belum ada tekad untuk mewujudkannya, maka itu belum dihitung sebagai amal. Ya, maka inilah kaum muslimin rahimakumullah. Dari sekarang kita menjauhi kemaksiatan sekecil apapun. Jangan membiasakan dengan dengarkan musik. Ada orang yang saking senangnya dengan musik, ditalkin malah nyanyi-nyanyi, ya ada seperti itu. Ada. Iya. Ada orang biasa dalam harian yang ngomong kotor, subhanallah. Ketika ditalkin la ilaha illallah, yang keluar adalah ucapan kotor semuanya. Waliyadzubillah. Dan ini perkara yang masyhur. Ya. Insyaallah kita sudah punya pengalaman masing-masing melihat ada orang punya tetangga, punya saudara, ada yang menceritakan seperti itu. Ini diajak ucapkan la ilaha illallah waktu sakit keras, tidak bisa, malah nyanyi-nyanyi, malah mengucapkan kata-kata kotor. Ada seperti itu. Makanya kebiasaan yang baik atau buruk itu nanti bisa menjadi penentu akhir hidupnya seperti apa. Tentu kita berusaha dan berdoa selalu kepada Allah agar diberikan hidayah dan taufiknya untuk mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, saat ini, yakni dalam keadaan atau digunakan dalam kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang saleh. Yang dengan itu kita berharap nanti kita kalau memang ajal kita memang dekat, ya kita berharap diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, ya. Maka semoga Allah menjaga kita semuanya dan semoga Allah nanti wafatkan kita semuanya di waktunya nanti, ya, dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagaimana Allah pertemukan kita di majelis ilmu ini, maka semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian ini adalah penghujung dari pembahasan tentang seruan untuk memperbanyak amal di akhir usia, ya. Akhir usia itu tidak mengingat tua atau muda sekali lagi, ya.
karena kita tidak tahu ajal kita, ya. Kapan? Ada yang meninggalnya di usia 30, ada yang usia 40, 50, ya. Maka kita isi setiap waktu yang ada yang Allah berikan untuk kebaikan-kebaikan saja. Berikutnya nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk tentang bab yang baru, yaitu bab tentang begitu banyaknya jalan kebaikan, ya. Jadi Imam Nawawi setelah menyemangati kita untuk mengisi waktu-waktu yang ada untuk berbuat baik, kemudian beliau mengumpulkan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki muatan, yakni atau contoh-contoh tentang jalan-jalan kebaikan itu macamnya seperti apa saja sih, itu nanti akan dibahas pada bab berikutnya insyaallah taala. Maka semoga ini bermanfaat semuanya. Kita tutup pertemuan ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.